Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan program Karim, kajian Ramadan inspiratif dan menyenangkan yang dipersembahkan oleh MI Ma'arif 1 Gesing, Ploso Kandangan Temanggung. Ananda tercinta dan seluruh pemirsa Karim rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lafal yang harus senantiasa kita ucapkan atas nikmat Allah yang begitu besar. Kita kembali dipertemukan di dalam bulan Ramadan 1447 Hijriah. Bulan ini merupakan bulan yang agung, sehingga satu kesempatan besar untuk kita berpikir lebih keras, berusaha lebih giat, beribadah lebih rajin kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sudah diberikan kesempatan di dalam madrasah yang agung, yaitu bulan suci Ramadan. Sehingga diharapkan dengan kita melewati 30 hari ke depan bulan Ramadan, kita akan mendapatkan kemenangan dalam keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Karim yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita madrasah yang begitu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Yang apabila kita sebagai hambanya di dalam menjalani bulan suci Ramadan, mau berpikir, mau mencoba, mau berusaha, mau menempa diri kita, maka akan sangat bisa kita rasakan kemanfaatannya dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam bulan Ramadan kita dididik. Kami sampaikan ada 5 hal yang bisa kita peroleh dari madrasah di bulan Ramadan. Yang pertama adalah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa sabar di atas ketaatan kepada Allah. Jadi dalam menjalani ketaatan kita butuh kesabaran, ya. Kemudian yang ketiga, sabar untuk meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sabar di dalam menghadapi berbagai macam ujian atau cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah sabar melawan hawa nafsu yang begitu besar dari dalam diri kita. Menahan rasa haus, menahan rasa lapar, menahan rasa kantuk saat menjalankan ibadah sahur dan ibadah sholat tarawih. Pemirsa Karim rahimakumullah. Kalau kita mengatakan bahwa Ramadan adalah sebuah madrasah, maka ada pelajaran penting di dalam Ramadan. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita tentang kejujuran dalam keimanan. Meskipun kita lapar, kita haus, kita lesu, kita letih, tidak ada orang yang menyaksikan kita tidak kemudian makan, minum, begitu saja. Kita punya rasa ketakutan kepada Allah. Kita meskipun tidak ada manusia yang melihat kita, namun kita yakin Allah Maha melihat apa yang dijalankan oleh setiap hambanya. Sampai di dalam dada manusia pun Allah mengetahuinya. Yang kedua, Ramadan mendidik kita untuk senantiasa melakukan amal kebaikan. Dengan kita melakukan sholat wajib, sholat sunnah, membaca Al-Quran, bersedekah, dan juga melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Dari Ramadan ini kita dididik bersama-sama untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang ketiga, Ramadan mendidik kita untuk menjadikan kita orang yang dermawan. Kita bisa melihat ketika bulan Ramadan banyak sekali dari saudara-saudara kita yang berlomba-lomba untuk bersedekah, untuk memberikan jamuan, untuk memberikan menu berbuka puasa di masjid, di musola,
di tempat-tempat pendidikan Al-Quran, itu menandakan bahwa Ramadan memberikan kepada kita pembelajaran untuk lebih peka, untuk lebih peduli kepada sesama, utamanya fakir dan miskin. Begitu juga Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, dan beliau paling dermawan ketika melewati atau menjalani bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari syariat yang ditetapkan oleh Allah, jika kita berpikir lebih jeli, banyak hal yang lebih bermanfaat yang bisa kita rasakan dari sekedar rasa lapar, rasa haus yang dijalani oleh setiap manusia yang berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Quran, Bismillahirrahmanirrahim, mathalul ladzina tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil khimari yahmilu asfara. Yang artinya, perumpamaan orang yang diberikan kepada mereka kitab Taurat, kemudian mereka tidak membawanya dengan semestinya, bagaikan keledai yang membawa kitab-kitab yang besar. Keledai itu tidak tahu apa yang di atas punggungnya, apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia tidak tahu, tidak mau berpikir, tidak mempelajari, sehingga yang dia rasakan adalah beban yang sangat berat. Jadi ketika kita menjalankan ibadah puasa tanpa kita mau belajar, tanpa kita mau berusaha, maka yang ada hanya kesusah payahan. Puasa hanya menjadi beban hidup saja. Kita tidak akan bisa memetik banyak hikmah yang disyariatkan oleh Allah seperti yang tadi saya sampaikan. Yang perlu kita contoh adalah para salafus sholih, yang beliau sangat sedih ketika ditinggalkan bulan Ramadan. Bukan sebaliknya, kita justru sedih ketika bertemu bulan Ramadan dan riang gembira ketika Ramadan telah usai. Maka pemirsa, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa merasakan dan mau berpikir betapa agungnya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sungguh mulia dalam kehidupan kita. Lihatlah, Allah begitu menyayangi seluruh umatnya di bulan Ramadan. Allah menjaga hati-hati hambanya untuk tetap dekat kepada Allah dan selalu beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan dan tidak menginginkan untuk kalian kesulitan. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Kita bisa berpikir sejenak, dibandingkan puasa orang-orang terdahulu yang dengan jumlah jamnya 2 kali lipat lebih besar, yaitu 24 jam. Sementara kita diberikan kemudahan puasa dalam 12 jam. Itu pun dengan timbangan amal kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang diberikan Allah yang kedua, yaitu dari hikmah zakat fitrah. Abdullah bin Abbas menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa. Dari apa? Dari perbuatan sia-sia, dari ucapan yang tidak baik, dan sebagai makanan fakir miskin. Betapa mudahnya Allah dengan kita memberikan zakat fitrah, ternyata
Ketidaksempurnaan kita di dalam beribadah disucikan melalui zakat fitrah dengan kita memberikan 2,8 kilo atau 1 syak untuk fakir miskin. Allah mensucikan diri kita, dan itulah madrasah yang luar biasa ketika kita mau berpikir, mau merefleksi diri. Bisa yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dalam menjalani bulan suci Ramadan ini akan banyak hal yang bisa kita petik menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa taala, pribadi yang lebih baik dan peduli kepada sesama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1447 Hijriah.